Saudari yang terkasih, Minggu Prapaskah keempat disebut Minggu Letare, yaitu Minggu bersukacita, karena 21 hari lagi kita akan merayakan Paskah. Dan hari ini adalah tengah perjalanan kita melaksanakan masa pantang dan puasa. Biasanya kalau tidak ada lagu pembukaan, imam mengucapkan antifon pembukaan yang diawali dengan kata bersukacitalah Yerusalem. Maka minggu itu disebut Minggu Sukacita, karena penyelamatan Allah sudah makin dekat. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita mendengar orang berkata bahwa kesabaran itu ada batasnya. Mungkin kita juga bisa pada suatu hari mengatakan, kesabaran saya ada batasnya. Hal ini dikatakan terutama kalau berhadapan dengan situasi yang membuat dirinya memutuskan untuk tidak berbuat baik lagi, untuk tidak membantu lagi, atau tidak memberi maaf dan kesempatan lagi. Karena perbuatan baiknya itu dirasa sia-sia. Tidak ada tanggapan positif yang serius. Untuk apa berbuat baik lagi? Untuk apa memberi kesempatan lagi dan memberi maaf lagi, kalau ternyata yang diharapkan berubah pun tak menunjukkan perbaikan serius, malah makin parah. Kadang kita mendengar orang tua, mungkin saudara-saudari juga pernah mengatakan, saking jengkelnya kepada anaknya, berkata, pergi dari sini, minggat sana. Tapi setelah pergi kan menyesal, lu kok pergi betulan? Ditanya, ada di mana? Ayo cepat pulang. Pulang. Karena kesalahannya bisa ditolerir, karena kasihnya yang begitu besar. Tapi ada juga beberapa pengumuman resmi, saya pernah membaca juga dan sempat viral di media sosial dengan tulisan resmi, mulai hari ini saya tidak mengakui lagi sebagai anak, disebutkan namanya, karena ia tidak lagi mau mendengarkan nasihat orang tua dan kurang ajar kepada orang tua. Maka sejak pernyataan ini dibuat dan dimuat, segala tindak tanduknya di luar adalah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri, karena ia bukan lagi anak kami, padahal ia adalah anak kandungnya. Ada warganet yang komentar iseng, saya pikir dicoret di kartu keluarga hanya sebatas guyonan, tetapi ternyata ada orang yang sungguhan dicoret dari kartu keluarganya. Anaknya bagaimana bandelnya hingga dicoret dari kartu keluarga. Jadi saking bandelnya, pasti keterlaluan, sehingga orang tua tak tahan dan kesabarannya sudah habis. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mewartakan Allah yang berbelas kasih tanpa batas, tak habis-habisnya. Allah bukanlah pribadi yang berbelas kasih dipengaruhi oleh perbuatan manusia. Allah adalah Bapa yang baik hati, yang akan menerima anaknya dalam keadaan apapun, sebandel apapun. Seandainya belas kasih Allah itu terbatas, bisa jadi kita ini anak-anaknya diputus hubungannya dengan Allah dan diterbitkan di media sosial resmi, karena saking bandelnya dicoret namanya dari kartu keluarga Allah. Kalau bandel, berdosa terus-menerus, obat terus-menerus, tapi kumat juga terus-menerus. Jadi dicoret kartu keluarga dari kartu keluarga Allah. Kalau ada batasnya. Nyatanya kisah anak hilang bukan sekedar cerita tentang anak yang bagaimana bandelnya, tetapi terutama kisah belas kasih berhadapan dengan anak bejat yang menolak berkat dari ayahnya, bahkan menolak keberadaan ayahnya. Ibarat menganggap ayahnya sudah mati. Maka dengan meminta warisan selagi ayahnya masih hidup, anaknya seakan menyumpahi ayahnya, mampuslah ayah, matilah engkau. Ayahnya tahu bahwa harta yang diminta bukan milik anaknya, tetapi milik dirinya. Tidak ada warisan sebelum seseorang yang memiliki harta mati. Barang menjadi warisan kalau pemiliknya sudah mati. Maka anaknya itu ibarat menyumpahi ayahnya,
mampus ayah, matilah engkau dari hadapanku. Ayahnya dapat berkata sebetulnya kepada anaknya, apa yang kau minta anakku? Kamu tidak punya harta. Apa hakmu meminta harta yang merupakan hasil jerih payahku? Itu adalah hakku, bukan hakmu. Maka ia sebetulnya bisa mengusir anak yang kurang ajar itu dengan berkata, kalau kamu mau pergi dari sini, pergi, minggat dari sini, dan jangan sepeser pun harta kamu bawa. Itulah reaksi manusia biasa, sekalipun ia adalah ayah kandung. Bapak yang dikisahkan oleh Yesus bukan ayah biasa. Ia adalah seorang bapa yang menghadirkan wajah dan hati Allah yang penuh belas kasih tanpa batas. Ia adalah pribadi yang murah hati, hingga warisan tanda petik yang diminta anak bungsunya pun diberikan. Setelah harta diberikan, bisa jadi ayahnya berkata, nak, janganlah pergi, ambillah harta yang kau minta, tetapi jangan pergi. Kalau kamu tetap pergi, ingatlah untuk kembali. Aku mencintaimu, aku ingin kau bahagia bersamaku. Tapi anak segitu bandelnya tetap pergi. Maka saat anak durjana yang mengalami kesengsaraan, ia sadar kelaparan luar biasa, bahwa ayahnya begitu mengasihi. Hidup dalam kasih ayahnya adalah berkat yang membawa kesejahteraan lahir dan batin. Betapa berlimpah makanan di rumah Bapakku. Ia pun ingin kembali walau malu, karena ia berpikir cukuplah menjadi hamba asal dengan tinggal dekat ayahnya dan tinggal di rumahnya. Ternyata tak ada kehidupan yang lebih baik daripada tinggal di rumah dan dekat ayahnya yang begitu mengasihinya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya setiap saat ayah yang mencintai penuh belas kasih menanti anaknya kembali. Dulu selalu memandang jauh ke jalanan, maka waktu melihat anaknya pulang, ayahnya langsung beranjak dan berlari sekuat tenaga, memeluk anaknya, mencium, dan dengan penuh syukur menerima anaknya. Ia pun berseru kepada para hambanya untuk mengadakan pesta. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah bersukacita. Itulah Minggu Letari, di mana belas kasih Allah tanpa batas menerima kita siapapun yang mau kembali kepada Allah. Kata-kata penuh sukacita itu diucapkan kembali oleh ayahnya kepada kakaknya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Kata-kata itu mengundang masuk anak itu, karena yang hilang bukan satu, kedua anaknya hilang, dan yang satu harus dibawa kembali masuk. Saudara-saudari yang terkasih, itulah gambaran Allah sebagai Bapa yang berbelas kasih tanpa batas. Kita pun diajak berbelas kasih seperti Bapa. Hendaklah kamu murah hati, kata Yesus, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6:36. Masa Prapaskah adalah saat dan kesempatan rahmat yang tepat untuk mengalami belas kasih Allah. Maka kalau kita pantang dan puasa, kita untuk walaupun ada makanan berlimpah, ada kesempatan, ada uang untuk membelanjakan, tapi kita tahan supaya kita mengalami kelaparan, kekurangan. Karena dalam kelaparan seperti anak hilang, mengalami betapa berlimpah di rumah Bapakku, betapa Bapa begitu mengasihi aku. Kelaparan dan kekurangan makanan, pantang dan puasa bisa mengantar kita kepada kesadaran dan pengalaman betapa Allah mengasihi kita. Semoga dengan masa Prapaskah ini kita pun menyadari dosa kita, hingga dosa apapun yang kita lakukan, kita tak pernah diputus hubungan oleh Allah. Bahkan dinanti kembali
kapanpun, sesegera mungkin. Semoga saudara-saudari dengan mengalami belas kasih Allah yang tanpa batas, mudah-mudahan kita pun bisa menghadirkan belas kasih Allah yang tanpa batas kepada sesama.